Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husnah. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau buat budgeting edisi Desember 2021. Yeay, gajian. Selamat bagi teman-teman yang merasakannya. Saya yakin tim gajian awal bulan pasti sedang bahagia-bahagianya nih menikmati gajian di bulan Desember. Pasti lagi kaya-kayanya nih, lagi sombong-sombongnya juga nih. Tapi tetap harus hati-hati ya, harus terkontrol, jangan kalap teman-teman. Ini baru awal, masih panjang perjalanan untuk sampai di bulan berikutnya insya Allah. Jadi keuangan harus tetap terarah, teratur, pengeluaran harus sesuai dengan kebutuhan. Begitupun dengan diriku ini yang tim gajian awal bulan. Jadi saat ini saya mau buat lagi anggaran pengeluaran rumah tanggaku untuk periode Desember 2021. Nah, di sini saya udah tunjukin evaluasi pengeluaran selama bulan November lalu. Itu alhamdulillah banyak banget selisih atau sisanya ya teman-teman. Dan ini adalah list belanjaan bulananku minggu lalu. Maksudnya bulan lalu. Totalnya itu Rp425.400, sementara anggarannya itu sebesar Rp650.000. Alhamdulillah seneng banget deh rasanya kalau dapat sisa-sisa uang belanja seperti itu. Dan bulan lalu juga saya nggak membeli beras teman-teman, jadi masih banyak banget sisa anggaran dananya. Tapi untuk bulan Desember ini saya terancam minus teman-teman. Banyak banget kebutuhan atau keperluan yang bersamaan habisnya. Bulan ini waktunya saya beli beras, kebutuhan belanja bulanan juga pada bersamaan semua habisnya. Pokoknya banyak banget yang akan saya beli nantinya. Semoga aja minusnya gak banyak-banyak ya, dan over budgetnya gak amazing. Biar bisa tetap jajan-jajan sesuka hati lagi di akhir bulan. Sebelum saya lanjut ke video budgetingnya, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman tercinta semuanya. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, gak kekurangan satu hal apapun, dan tentunya selalu bahagia ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini, saya ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husnah. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Sebelum mulai menulis pengeluaran bulanan rumah tangga, terlebih dahulu saya buatin kolom-kolom seperti ini agar memudahkan untuk menulis setiap item sesuai dengan kategorinya. Jenis pengeluaran dan anggarannya masih sama dengan video budgeting bulan-bulan sebelumnya. Gak ada penambahan ataupun pengurangan budget, jumlahnya masih sama, tapi spesialnya kali ini ada pemasukan tambahan atau penghasilan tambahan. Kira-kira penghasilannya dari mana sih? Padahal kan saya cuma seorang ibu rumah tangga, gak kerja, tinggalnya cuma di rumah aja, ngurus anak, ngurus rumah, dan ngurus suami. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. By the way, mohon maaf nih teman-teman, pengambilan gambarnya kurang maksimal ya. Saya sebenarnya salah naruh posisi kamera nih teman-teman. Jadi seperti terlindungi gitu, tulisan saya hanya terlihat jelas tangan saya menulis. Tapi tulisannya kurang terlihat jelas. Dimaklumi aja ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan sebutin aja rincian pengeluaran bulanan rumah tanggaku. Nah, untuk tipe yang pertama itu ada hutang, kategorinya kredit rumah, budgetnya Rp1.000.000. Lalu kemudian tipe wajib, kategori sedekah, budgetnya Rp200.000. Lalu ada tipe kebutuhan tetap yang mencakup listrik, budgetnya Rp400.000, air Rp50.000, pulsa Rp200.000, udah termasuk pemakaian saya dan suamiku. Lalu ada gas Rp75.000, saya menggunakan bright gas yang 5 kg. Lalu ada galon Rp40.000, ada susu Tisha Rp200.000,
Beras Rp300.000 untuk berat 25 kg itu bisa saya konsumsi selama 2 bulan. Dan kategori kebutuhan tetap terakhir ada skincare Momi, budgetnya Rp300.000. Lalu tipe berikutnya ada konsumsi rutin bulanan, meliputi belanja bulanan Rp650.000, belanja mingguan Rp750.000. Lalu untuk tipe yang terakhir ada entertain, kategorinya hiburan Rp300.000, jajan anak Rp200.000. Jadi total anggaran pengeluaran bulanan adalah sebesar Rp4.665.000. Nah, yang saya maksud di sini penambahan penghasilan atau penghasilan tambahan itu didapat dari gaji YouTube saya dan endorsement. Jadi untuk bulan ini saya itu mendapat gaji plus endorse itu sebesar Rp2.500.000 totalnya. Kemudian masih ada sisa dana anggaran dari bulan November, tersisa Rp292.600. Sebenarnya total uang yang tersisa dari bulan November itu sebesar Rp739.600. Tapi kemarin udah saya jajanin frozen food sebesar 400 ribuan gitu. Jadi alhamdulillah masih ada sekitar 200 ribuan gitu sisanya. Lumayan buat jaga-jaga kalau pengeluaran bulan Desember itu over budget. Sementara untuk penghasilan YouTube dan endorse saya itu murni semuanya masuk ke dalam tabungan pribadi saya. Saya sama sekali nggak gunain untuk kepentingan atau kebutuhan rumah tangga. Kalaupun saya pakai itu paling buat beli beberapa perintilan-perintilan home decor yang saya pengenin aja. Dan selebihnya kebanyakannya sih ditabung aja buat jaga-jaga kalau ada keperluan darurat yang nggak terduga gitu. Di video budgeting saya kali ini dan bulan-bulan sebelumnya itu memang murni saya hanya mencantumkan pengeluaran rumah tangga aja teman-teman. Bukan berarti saya nggak punya tabungan atau nggak menganggarkan dana untuk ditabung. Tetap ada untuk dana tabungan, hanya saja saya nggak spill di video ini karena mengingat satu dan lain hal ketika berhubungan dengan duit rada-rada sensitif bawaannya teman-teman. Jadi untuk menghindari komentar-komentar yang kurang enak atau nggak diinginkan, alangkah baiknya kalau saya skip aja mengenai dana tabungan. Cukup saya dan suamiku aja yang tahu, nggak perlu publik mengetahuinya. Jadi di sini saya hanya spill pengeluaran rumah tanggaku yang inti ya teman-teman. Untuk pengeluaran-pengeluaran di luar pengeluaran rumah tangga seperti biaya pendidikan anak-anak itu juga saya nggak spill di sini. Kenapa? Karena biaya pendidikan anak-anak di setiap daerah atau setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi nggak perlu rasanya untuk saya spill di sini. Sementara untuk hutang teman-teman, jujur saya memang punya hutang cuman satu tok. Hanya hutang kredit rumah aja teman-teman. Kenapa saya spill di sini? Biar itu jadi pengingat diri saya kalau saya ini punya hutang. Jadi jangan terlalu keenakan ketika pegang duit banyak. Ingat Bu, hutangnya. Lagian saya bukan tipe orang yang berani berhutang kalau nggak mendesak teman-teman. Nah untuk rumah memang saya sudah pengen banget punya rumah sendiri tapi belum mampu untuk beli cash, alhasil milihlah untuk kredit. Kalau masalah kredit-kredit lainnya kayak kredit panci dan lain-lain itu nggak ada sama sekali teman-teman. Karena saya prinsipnya ketika mau membeli sesuatu itu mending saya nabung dulu, bersabar dulu hingga uangnya cukup baru deh nanti saya beli cash. Tapi beda halnya kalau rumah ya teman-teman. Kalau saya mau nunggu duitnya terkumpul hingga bisa beli cash kayaknya kelamaan deh teman-teman. Jadi nekat aja. Tapi kalau untuk yang lain-lain yang tidak terlalu mendesak, saya bisa bersabar kok untuk menabung dulu. Nah, ini kemudian lanjut saya di sini nulis list belanja bulanan seperti yang kalian lihat. Listnya panjang banget teman-teman, banyak banget karena memang 2 bulan terakhir itu belanja bulanan saya memang sedikit selalu sisa dari dana anggaran. Pasti ada sisa dananya. Tapi bulan ini Masya Allah kebutuhannya melonjak drastis karena banyak items yang habisnya itu bersamaan. Nah, ini nih yang saya khawatirkan bakalan over budget. Kalau selebihnya
Maksudnya pengeluaran bulanan, maksudnya mingguan insya Allah cukup. Tapi pengeluaran bulanan, belanja bulanan ini hati-hati, bisa-bisa over budget. Tapi alhamdulillah juga ada dana cadangan kok dari sisaan bulan November. Kalau teman-teman semua, gimana cara kalian mengatur keuangan, terutama khususnya pengeluaran rumah tangga kalian? Apakah kalian juga menggunakan metode mencatat seperti ini di buku? Atau kalian hanya nyatet di kepala aja, mengandalkan daya ingat kalian yang masih kuat? Kalau saya nggak bisa teman-teman, sama sekali. Daya ingatku sudah jongkok, sama sekali udah nggak bisa diandelin teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau soal hutang, saya masih selalu ingat teman-teman, on time malahan. Saya yakin setiap orang, terutama ibu rumah tangga itu punya cara tersendiri dalam mengatur dan mengelola keuangannya, termasuk pengeluaran rumah tangganya. Apa yang saya share di video ini murni adalah cara saya dalam mengelola dan mengatur keuangan rumah tanggaku. Gak ada niat untuk pamer, apalagi menggurui kalian. Semata-mata hanya untuk menginspirasi kalian semua agar keuangan rumah tangga kita lebih terkontrol dan tertata lagi, sehingga sebisa mungkin dapat terhindar dari yang namanya hutang. So, biasakan untuk selalu berpikir positif dari setiap apa yang kalian lihat, agar kita dapat terjaga dari yang namanya penyakit hati. Sekian dulu videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai akhir, and see you on my next video. Bye!